Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tentang materi yang kedua ya, eh, yakni tentang problematika dan tantangan Islam pendidikan, tantangan sistem pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama itu kita membahas sistem. Apa itu sistem? Sistem itu perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas atau membentuk suatu susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. Sedangkan sistem pendidikan Indonesia merupakan berarti cara dan langkah yang tersusun berdasarkan sumber-sumber ajaran Islam dalam melaksanakan usaha pendidikan secara baik dan teratur dalam mencapai tujuan pendidikan Islam. Sedangkan pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan, dan tradisi yang berada di negara kita ini. Sedangkan sistem pendidikan nasional tadi yang kita bahas merupakan pendidikan nasional. Sekarang sistemnya yang kita jelaskan merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Oke, sekarang lanjut ke problematikanya. Problematika dan tantangan sistem pendidikan Islam. Yang pertama itu problematika ontologi pendidikan Islam yang meliputi foundational problem, structural problem, operational problem. Pendekatannya secara filosofis itu ada di nomor 2, ini problematika epistemologi pendidikan Islam. Di mana problematika epistemologi yang pertama itu pendidikan Islam itu dikesankan sebagai pendidikan yang tradisional, kurang modern, kurang kekinian seperti yang dibahas di materi sebelumnya yang pertama itu. Dan yang kedua, pendidikan Islam tuh kayak kurang gimana gitu. Kayaknya kalau pendidikan Islam tuh kayaknya hanya ceramah itu tuh doang, di mana murid selalu menuntut kepada guru. Udah ada teori kognitifnya tuh udah ada di sana. Terus yang ketiga, metodologi pengajaran agama berjalan secara konvensional, tradisional, dan ini menitik beratkan pada aspek korespondensi. Jadi kesannya tuh seorang murid di pendidikan Islam itu hanya manut dan nggak boleh berpendapat, hanya manut mendengarkan ceramah guru sehingga kesannya kurang modern. Nah, sedangkan selanjutnya pendekatan problematika aksiologi pendidikan Islam, yakni tujuan pendidikan Islam kurang berorientasi pada nilai-nilai kehidupan masa yang akan datang, belum mampu menyiapkan generasi yang sesuai dengan kemajuan zaman. Jadi gini, tidak sedikit pendidikan yang berbasis Islam di Indonesia kesannya kurang maju daripada pendidikan yang berbasis non-Islam, seolah-olah terbelakang. Mungkin kalau di Indonesia madrasah sangat terkenal karena mayoritas agama Islam, tapi kalau di luar madrasah seolah-olah tak terpandang karena tujuannya kurang berorientasi pada nilai-nilai di kehidupan masa yang akan datang. Terus yang nomor 2, pudarnya doktrin awal pendidikan Islam tentang konsep nilai ibadah dan dakwah syiar Islam. Pendidik juga disibukkan dengan hal-hal teknis seperti tunjangan honor, tunjangan fungsional, dan tunjangan sertifikasi. Sekarang gak sedikit di pendidikan madrasah itu seorang guru hanya memikirkan jumlah uangnya, padahal